Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Delpin dengan MPN 2040302046. Saya lokal A2, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pengantar teknologi, pengantar teknik digital. Yaitu tujuan mata kuliah ini, teknik digital ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dan fungsi sebagai gerbang logika dasar dengan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat rangkaian digital kombination digital sederhana. Nah, di sini di sini ada gambar perkembangan digital, yaitu frekuensi juga mengalami perkembangan tercepat. Nah, di sini kita lihat semakin cepat dia naik. Frekuensi yang memproses adalah prosesor. Prosesor ini dikembangkan, sederhananya adalah IC. Perkembangan digital dunia kita sudah sangat pesat. Sudah kita rasakan kecepatan juga semakin bertambah dan diikuti dengan perkembangan material. Dari data-data yang lama sampai sekarang, data-data chip bitnya semakin banyak dipengaruhi pada penyimpanan dan ukuran. Transitif juga semakin cepat, dari ukuran semakin kecil menjadi mikron atau non teknologi. Keuangan digital. Karena sistem digital mudah direncanakan hanya dengan Swiss. Informasi mudah disimpan, lebih teliti, mudah diprogram ulang, tahan daerah gangguan, dimensi komponennya semakin kecil. Semakin cenderung orang mendigitalkan sistem elektronika. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada bagan yang kita lihat di sini, yaitu untuk masukkan sistem dan keluaran. Masukan itu bisa dilambangkan A sama dengan 0, B sama dengan 01 atau 1, C sama dengan 1 0 atau 10, D sama dengan 11 atau 11. Untuk keluarannya, P sama dengan 0, Q sama dengan 1. Gambar proses data digital temperature. Nah, di sini bisa kita lihat untuk temperaturenya ini, yaitu measuring devisa. Pergi ke analogi to digital converse atau disingkat sebagai ADC, digital process. Digital process turun ke digital to analog converter atau DAC. Baru DAC turun ke controller. Controller terus ke adjust temperature. Teknik digital telah banyak diterapkan pada hampir semua bidang kehidupan, mulai dari komputer, PAD, alat komunikasi, televisi, tape, VCD, DVD player, radio, piranti otomatis, robot, teknologi transportasi, hiburan, sampai dengan penjelasan ruang angkasa. Perbedaan analog dan digital. Untuk analog, yang pertama itu kuantitas. Analog mempunyai nilai-nilai yang kontinya. Analog sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan kuantitas. Sistem elektronik terdiri dari sistem elektronika analog dan sistem elektronika digital. Yaitu di sini bisa kita lihat sistem elektronika analognya itu
ada gambar di sini. Sebuah sistem untuk orang banyak. Penggunaan amplifier suarakan pada dapat didengar oleh pendengaran yang banyak serta berjemahan. Sistem elektronik digital. Nah, di sini bisa kita lihat fotonya, yaitu compact disc atau CD player merupakan sebuah contoh sistem yang menggunakan kedua sistem, digital atau analog. Perencanaan digital yaitu yang pertama, digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Yang kedua, teknik digital nilainya diskrit, sehingga teknik digital adalah sistem yang memproses nilai diskrit. Yang ketiga, dalam representasi digital, besaran tidak dinyatakan dalam secara proposal tetapi dalam simbol yang disebut digital, yaitu contohnya jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk angka, desimal dengan desimal jam dan menit, kadang-kadang detik juga. Nilai jam itu berubah secara kontinua tetapi dalam langkah per menit per detik. Dengan kata lain, bentuk langkah-langkah diskrit bandingan dengan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinua. Presentasi data, perbandingan analog dan digital. Nah, di sini kita bisa lihat untuk presentasi datanya itu untuk analog dan digital. Konsep sistem bilangan. Konsep dasar sistem bilangan yaitu sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Yang kedua, simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan, contohnya G, V, G, V, X, F. Jika kita perlu bilangan beserta simbolnya dan lambangnya untuk memecahkan, menghitung, membimbing, atau mengukur suatu basis redik sistem bilangan. Sistem bilangan menggunakan basis tertentu yang tergantung dari jumlah simbol lambang bilangan yang digunakan. Contohnya, sistem bilangan basis 8 disebut desimal menggunakan 10 buah lambang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, dan 9. Sistem bilangan 8 disebut sistem bilangan basar. Base 8 disebut menggunakan 8 buah lambang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sistem bilangan basar disebut biner menggunakan 2 buah lambang bilangan, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner, sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditentukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari sebuah sistem bilangan berbasis digital. Sistem ini juga dapat kita juga dengan istilah bit atau binary digital. Binary digital adalah unit suatu satuan terkecil dalam komputasi digital. Kode-kode Renai bangun koruptor seperti ASL American Standard Code for
information emergency menggunakan sistem pengkodean satu style. Sistem bilangan otal. Bilangan otal merupakan bilangan berdasarkan 8. Jadi bilangan 1M hanya terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sistem bilangan hexadesimal. Bilangan hexadesimal merupakan bilangan berdasarkan 16 titik bilangan terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dan A, B, C, D, E, F. Beberapa jenis baris better radika sistem bilangan. Untuk sistem bilangan ini lihat di sini ada beberapa bagian sistem bilangan. Itu pergi ke sistem bilangan baris 10 desimal. Sistem bilangan juga sistem bilangan baris 2 biner, sistem bilangan baris 8 oktal, sistem bilangan baris ke 16 meradesimal. Ada 4 jenis yang akan kita pelajari seperti pada gambar di atas. Seperti gambar yang di samping ini. Ada beberapa sistem bilangan yang lain digunakan mulai dari baris 10, baris 2, baris 8, dan baris 6. Sistem bilangan sering digunakan pada terkuruk digital. Contoh simbol atau lambang bilangan. Beberapa contoh simbol atau lambang bilangan di sistem bilangan misalnya baris 10 desimal. Dalam sebuah sistem bilangan mempunyai basis abjad paragonal. Nah, di sini bisa kita lihat sebagai contohnya yaitu 7 digital ke 3. Untuk bobotnya itu 100 nit. Nah, sedangkan 7 kali 100. Nah, untuk yang ke-6 digital kedua, outboardernya itu 6, bobotnya itu 10. Nilainya 6 kali 10. 4 digital abort 4 atau satu satuan. Baiklah, nilai sistem bilangan Abbo-Stackford adalah nilai multak dari masing-masing digital bilangan. Porinon VW bobot adalah nilai pembilang atau bobot dari bilang masing-masing digital bilangan tersambung dari letak posisi, yaitu nilai baris di pangkatan urutan posisinya. Nilai suatu digital bilangan, nilai absolute atau box, nilai absolute, dan bobot pada desimal. Mut singkatan dari digital mut 43208 dalam kurung 10. Untuk 4 yaitu digit kelima, sedangkan 3 itu digit keempat, 2 itu digit 8, 0 digit 2, puluhan ribu yaitu 4 pangkat 10 pangkat 4, 10 pangkat 3 1000, 10 pangkat 2 100, 1 pangkat 1 10 pangkat 1 10, 10 pangkat 1. Proses digital sesuai dengan rumus yang tadi. Untuk menemukan nilai absolute text untuk menggunakan rumus nilai suatu digit bilangan, nilai absolute atau box, yaitu 43208, yaitu 4 puluhan, 3 ribuan, 200-an, 0 puluhan, 8 satuan. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu 4 pangkat
10 pangkat 4 kali 10, 10 pangkat 3 kali 10, 10 pangkat 2 kali 10, 10 pangkat 1 kali 10. Ini hanya sekedar contoh agar kita bisa dapat mengikuti sebuah sebutan dan posisinya. Baiklah, terima kasih. Demikian hasil presentasi saya pada malam ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.